Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajwar Refangga. Saya akan mereview materi tentang monitoring biodiversitas ikan sebagai bioindikator kesehatan lingkungan di ekosistem Sungai Belawan. Jadi, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman tertinggi mega biodiversity setelah Brazil. Salah satunya adalah kekayaan sumber daya ikan. Biodiversitas jenis ikan di Indonesia sangat banyak. Dahulu cukup tinggi karena memiliki ekosistem yang cukup bagus dan alirannya langsung bermuara ke Selat Malaka. Namun belakangan ini sering terjadi degradasi habitat akibat konversi lahan dan perkembangan kawasan maupun pembangunan. Berdirinya pabrik dan perusahaan pada kawasan perairan Sungai Belawan sedikit banyak tentunya terhadap pencemaran air. Sebelumnya sudah ada pelabuhan internasional Pelindo 1 Belawan di kota Belawan. Ada juga berdiri perusahaan PT Canang Indah di Kelurahan Belawan, Sicanang. Diduga perusahaan-perusahaan tersebut membuang limbahnya ke perairan Sungai Belawan, namun sejauh ini belum terdeteksi limbah perusahaan apabila dibuang ke perairan tentunya menimbulkan pencemaran pada badan air. Hal ini tentu akan berdampak terhadap keberadaan ikan yang ada di Sungai Belawan. Biodiversitas fauna yang digunakan di dalam penelitian ini adalah ikan. Biodiversitas berperan sebagai kestabilan ekosistem, sumber plasma nutfah, dan sumber ekonomi. Wahyuni dan Agus 2014. Rusaknya ekosistem perairan berdampak pula terhadap kehidupan ikan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Data dan informasi ini penting diketahui untuk menduga apakah Sungai Belawan telah mengalami pencemaran. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2019. Lokasi penelitian pada Sungai Belawan, Kelurahan Belawan, Sicanang, Kecamatan Medan, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Setiap stadion pengamatan merupakan habitat ikan yang berbeda. Koleksi ikan dan pengamatan faktor lingkungan. Pengambilan sampel ikan menggunakan alat tangkap berupa pancing, jala, jaring insang, dan bubu ikan. Alat tangkap ditebarkan di beberapa titik pengambilan sampling dan dilakukan sebanyak 1 kali pada setiap bulannya. Ikan yang ditangkap kemudian diidentifikasi dengan melihat struktur morfologi, iaitu dengan melihat bentuk tubuh ikan, bentuk kepala ikan, mulut ikan dan sirip. Pembahasan. Perbedaan keanekaragaman jenis ikan pada masing-masing stadion dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Tinggi rendahnya keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu faktor adalah kualitas lingkungan. Salah satu jenis ikan ada yang paling banyak tertangkap dan ada terdapat di semua lokasi penelitian, iaitu ikan seriding. Sebanyak 28 individu. Hal ini menunjukkan bahwasannya ikan memiliki penyebaran yang luas. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dewantoro dan Haryono 2011. Beberapa sungai di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, ikan serinding tercatat memiliki kelimpahan tertinggi. Ikan pada genus yang juga ditemukan oleh OHE 2017. Ada beberapa jenis ikan memiliki penyebaran luas dan relatif berlimpah di setiap lokasi sehingga mudah ditemukan, seperti ikan kaca. Menurut hasil analisis indeks keanekaragaman ikan pada ketiga stadion pengamatan termasuk kategori sedang ODUM 1191 menyatakan bahawa keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh pembagian dan penyebaran individu dalam setiap jenisnya. Karena salah satu komunitas walaupun banyak jenisnya, tetapi bila penyebaran tidak merata, maka keanekaragaman jenis dinilai rendah.
Berdasarkan hasil tersebut, maka diduga Sungai Belawan telah tercemar kategori sedang. Hasil pengujian sampel air dari perairan Sungai Belawan menunjukkan sudah tercemar logam berat, terutama unsur merkuri, kadmium dan timbal, menyatakan bahawa keanekaragaman spesies ikan dalam ekosistem sungai dapat dijadikan sebagai indikator kualitas perairan sungai. Hasil analisis indeks dominasi C dikategorikan rendah. Artinya tidak ada spesies ikan yang mendominasi. Hal ini membuktikan bahawa ikan-ikan pada setiap stasiun. Jadi hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.